Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh senang kita bisa berkumpul dan beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Bapa yang maha baik, penguasa alam semesta, yang mengenal isi hati kami, apapun keadaannya pada pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Kami bersyukur Yesus Kristus yang Kau utus menjadi tanda yang sangat jelas bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah. Apapun keadaan hidup kami, apapun perbuatan kami. Kami bersyukur untuk iman yang Tuhan anugerahkan pada kami untuk menaruh percaya hanya kepada Yesus Kristus dan menimba kekuatan hidup daripadanya. Biarlah pada pagi hari ini, ketika firman diwartakan, Engkau menyatakan kebenaran itu ke dalam hati kami. Beri kami hati yang lemah lembut, yang mau mendengar, mau belajar, mau berubah menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Pakai hamba-Mu yang sudah mempersiapkan ini, walaupun hamba tidak sempurna, tapi biarlah Kau pakai menjadi alat-Mu untuk menyatakan kasih pada setiap kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami semua pada pagi hari ini. Demi Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Roma, pasal yang ke-12, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu bisa memperhatikannya di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Ya, ada sedikit perubahan, ada sedikit perbedaan dalam kata-katanya. Tapi Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing atau gadget masing-masing yang masih di dalam Terjemahan Baru edisi yang pertama. Saya akan membacakan dari Roma 12, ayat yang ke-3 sampai yang ke-8. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir demikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang bagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apakah yang membuat kita bersukacita di dalam pelayanan kita? Saya sering memperhatikan para pelayan-pelayan Tuhan, terutama yang melayani dalam ibadah-ibadah hari Minggu atau ibadah-ibadah yang lain, Bapak Ibu yang terkasih. Saya perhatikan doa syukur, sukacita, ya, karena pelayanan yang sudah dilakukan seringkali berdasarkan kepada hasil pelayanan. Oh, pelayanannya berjalan dengan baik. Lagunya dinyanyikan dengan baik, musiknya juga sudah berjalan dengan baik. Semuanya baik. Dan oleh karena itu, sukacita atau kegembiraan itu keluar dari pelayanan yang lancar semuanya. Bapak Ibu yang terkasih. Namun itu berarti jika kesenangan, kegembiraan, sukacita karena semua pelayanan berjalan dengan baik, itu berarti kalau sebaliknya pelayanannya kurang baik, lagu yang dinyanyikannya tidak sesuai dengan apa yang sudah dilatihkan gitu ya. Ada nada yang fals, masuk musiknya ada yang salah. Itu akan mengurangi kegembiraan, mengurangi sukacita pelayanan. Dan kalau kita berpikir lebih jauh lagi, bagaimana dengan pelayanan diakonia? Ya, bagaimana dengan pelayanan misi
yang hasilnya tidak serta-merta kita dapatkan. Ya, karena ketika kita misalnya kita melayani penginjilan, ya, kita datang ketemu dengan orang lalu kita menginjili dia, kita nggak bisa langsung tahu dia percaya menyerahkan hidupnya kepada Kristus atau enggak, kan? Dan kita nggak bisa bilang itu pun gagal, ya kan, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi ada sedikit kekeliruan ketika kita mulai berpikir mengapa kita bersuka cita di dalam pelayanan, mengapa kita bergembira di dalam pelayanan, karena sukacita atau kegembiraan kita itu bertumpu pada hasil pelayanan kita, pada apa yang sudah kita lakukan, dan kalau hasilnya baik, maka semuanya baik. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini saya ingin membagikan 3 kebenaran berdasarkan bacaan yang kita baca pada pagi hari ini tentang kita melayani yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 pembaharuan saya pikir yang perlu dilakukan, yang perlu diperhatikan dalam hidup bergereja. Ya, pelayanan ada di dalam gereja, dan oleh karena itu kita perlu memperhatikan bagaimana kita bergereja, bagaimana kita melihatnya. Yang pertama pembaharuannya, bagaimana memandang diri kita sendiri. Yang kedua, bagaimana kita memandang gereja kita, memahami apa makna gereja. Dan yang ketiga, bagaimana kita memandang karunia-karunia rohani di dalam kehidupan bergereja. Saya langsung aja Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita memandang diri sendiri. Ya. Nah, manusia itu, Bapak Ibu yang terkasih, cenderung memandang dirinya lebih tinggi atau lebih rendah. Dan kalau dia memandang dirinya lebih tinggi daripada yang seharusnya, dia menjadi sombong, kita katakan itu sombong. Dan kalau dia memandang dirinya lebih rendah daripada yang seharusnya, daripada yang normal, maka dia kita sebut sebagai orang minder. Orang yang minder. Baik sombong maupun minder, itu terjadi karena hidup seseorang itu berpusat pada dirinya sendiri. Pada kinerjanya, pada perbuatannya, pada kebaikannya sendiri. Kalau dia berhasil hidup benar, berbuat baik, ya, pekerjaannya baik, penghasilannya baik, dia akan cenderung menjadi tinggi hati. Dan pada waktu yang sama dia memandang orang lain yang tidak sebaik dia, tidak serajin dia, tidak seberhasil dia, itu lebih rendah daripadanya. Makanya di dalam dunia ini ada kelas-kelas. Kelas tinggi atas, kelas menengah, kelas bawah. Ada hierarkinya. Karena pemikiran normal manusia itu seperti itu. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Yang lebih tinggi merasa lebih baik, lebih benar, lebih hebat. Dan yang lebih rendah merasa kurang, tidak layak, kurang layak, dan seterusnya. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita memandang diri kita lebih tinggi daripada orang lain atau lebih rendah daripada orang lain. Dan itu terjadi di dalam setiap area kehidupan kita sebenarnya. Termasuk di dalam gereja. Ada yang merasa lebih sombong, lebih tinggi, lebih baik. Karena dia lebih talented, lebih banyak pelayanan, lebih rohani. Daripada ada orang yang kurang rohani. Dan itu menjadikan dia lebih sombong. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk memandang diri kita dengan pikiran yang jernih, itu tadi kata-kata di dalam ayat yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, dengan pikiran yang lebih jernih sesuai dengan ukuran iman yang dianugerahkan kepada kita semua. Jadi berdasarkan iman, ada ukuran iman, kita berpikir jernih untuk menilai diri kita sendiri. Ya. Ukuran iman ini Bapak Ibu yang terkasih bukan berarti jumlah iman yang kita miliki. Oh, ini jumlah imannya lebih kuat. Maka dia memikirkan dirinya lebih baik daripada orang yang imannya rendah. Atau orang yang karena imannya lebih banyak, karunianya lebih banyak, maka dia berpikir dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Tapi bukan itu maksudnya Bapak Ibu yang terkasih. Yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah iman sebagai standar bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Jadi iman yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah iman yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, itulah standar.
ukuran yang kita pakai untuk menilai diri kita. Untuk menilai diri kita. Yesus sudah mati buat semua orang percaya. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Dia korbankan dirinya buat kita semua untuk menghapus dosa-dosa kita, supaya kita berkenan di hadapan Allah, supaya kita memiliki kehidupan yang baru, dan kemudian kita bisa kembali ke rumah Bapa di dalam kesempurnaan Yesus Kristus, bukan kesempurnaan kita ya Bapak Ibu yang terkasih. Dan oleh karena itu, hal utama yang perlu kita sadari adalah kita semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang terlalu tinggi, tidak ada yang terlalu rendah. Dan oleh karena itulah yang harus kita pikirkan. Itulah yang harus kita ingat. Dengan pikiran yang jernih yang seperti inilah, kita melihat bahwa saya, walaupun saya berada di atas mimbar lebih tinggi dari Bapak Ibu sekalian, saya tidak berbeda dengan Bapak Ibu sekalian di hadapan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Harta, talenta, posisi, kekuasaan kita, perusahaan kita, pekerjaan, apapun yang membedakan kita sehingga kita merasa lebih tinggi, harus kita patahkan, harus kita hancurkan, harus kita buang sebagai standar dalam hidup kita untuk memandang diri kita sendiri. Dan kita ganti itu dengan memakai standar iman kita, yaitu bahwa Yesus Kristus sudah mati buat kita semua. Tidak ada satupun perbuatan baik yang bisa membuat Kristus lebih mengasihi kita. Atau tidak ada pun satupun dosa yang bisa membuat Kristus lebih sedikit mengasihi kita. Dia sudah mati buat kita semua, dan itulah besarnya kasih kita. Terlepas dari latar belakang, suku, ras, keahlian, kepintaran, pendidikan, dan seterusnya, kita semua diselamatkan karena anugerah. Karena anugerah artinya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus dengan pertimbangannya sendiri, dengan keputusannya sendiri, menyatakan keselamatan buat kita, memberikan hidupnya kepada kita semua. Dia dengan sukarela memberikan itu dengan segala pertimbangannya. Tidak ada satupun pertimbangan yang membuat Kristus memberikan hidupnya kepada kita karena kita melakukan sesuatu yang baik. Enggak ada satupun dia bilang, oh karena Alex itu rajin membaca firman Tuhan, jadi aku mati buat ini. Enggak ada. Yang firman Tuhan mengatakan ketika kita masih berdosa, ya, ketika kita masih belum layak, tidak layak, ketika kita masih belum tahu apa itu kebenaran, Kristus sudah mati buat kita. Jadi di dalam iman, ya, atau Injil Yesus Kristus itu melarang kita untuk berpikir terlalu tinggi tentang diri kita sendiri. Mengapa? Karena kita pendosa pada dasarnya. Dan setiap usaha kita, setiap pekerjaan kita akan dihakimi satu hari nanti di hadapan Tuhan. Ya. Dan karena kehebatan kebaikan kita tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, hanya karena ada seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Bukan diri kita, tapi Yesus Kristus yang memberikan hidupnya kepada kita. Itulah makanya kita tidak boleh berpikir diri kita terlalu tinggi daripada orang lain. Tetapi sebaliknya kita juga dilarang untuk memandang diri kita terlalu rendah karena kita adalah pendosa yang sudah diselamatkan. Kita dikasihi, kita dihargai oleh Allah yang perkataannya harus kita dengarkan selalu. Yesus telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita dan itu harganya sangat mahal. Jadi kita harus memikirkan diri kita berdasarkan apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat buat kita semua. Tidak ada satupun yang berbeda di antara kita semua. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, karena kita hidup di dalam dunia yang cenderung memikirkan atau menempatkan atau memperlakukan kita seturut dengan kinerja kita, kepemilikan kita, kuasa kita, kita harus memaksa diri kita intentionally dengan sengaja untuk mengingat bahwa keberhargaan hidup saya ini ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Bukan oleh segala perbuatan-perbuatan keberhasilan saya. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita dihormati, atau dimanapun kita dihina, kita harus tetap ingat dan percaya bahwa keberhargaan hidup saya atau nilai hidup saya adalah ditentukan oleh Yesus Kristus yang sudah mati buat saya. Itulah makanya firman Tuhan mengatakan menguasai diri
berdasarkan standar. Artinya kita kuasai diri kita. Kita tidak ikut dengan otomatis apa yang orang katakan tentang kita. Tetapi kita menguasai diri kita berdasarkan apa? Kebenaran firman Tuhan, yaitu bahwa Kristus sudah mati buat saya. Hidup saya berharga di hadapan Tuhan. Orang mau memberikan keberhargaan, orang mau menghina hidup saya, itu tidak akan mengurangi keberhargaan hidup saya. Kenapa? Secara objektif, Kristus sudah mati buat saya. Oleh karena itu, ketika kita digoda, bahkan mungkin sudah jatuh di dalam pemikiran yang membuat kita sombong, atau membuat kita rendah hati, kita harus kembali lagi. Mohon ampun kepada Tuhan, karena sudah salah memikirkan diri kita terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dan kemudian, minta kekuatan kepada Tuhan untuk semakin percaya dan tidak lupa akan kebenaran Injil. Bahwa Kristus sudah mati buat saya, harga saya itu seperti harganya Kristus. Dia memberikan hidupnya kepada saya, dan dia mengambil dosa-dosanya kepada saya. Mengambil dosa-dosa saya, diberikan kepada dia. Jadi sekarang saya dan saudara, Bapak Ibu sekalian, sebagai jemaat di KFT, sama-sama dikasihi dengan kasih yang sempurna oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya dulu mungkin sama ya. Saya dulu sering berpikir mama saya itu lebih mengasihi adik saya. Melalui perkataannya, melalui bagaimana dia memperlakukan saya. Gitu ya. Saya sering iri kepada adik saya. Itu hal yang saya ingat sangat jelas sampai hari ini. Bahwa waktu itu dulu saya sering kali melihat bahwa kayaknya mama atau papa saya itu lebih mengasihi adik saya daripada saya. Dan sekarang ini saya tahu di dalam firman, melalui kebenaran firman Tuhan itu nggak benar. Atau karena saya juga adalah seorang bapak saat ini, saya punya anak, dan saya tahu bahwa tidak ada orang tua yang lebih mengasihi anaknya lebih daripada anaknya yang lain. Walaupun di dalam perilaku, di dalam tindakan setiap hari, sepertinya ada perbedaan itu. Tapi sebenarnya enggak. Benar ya Bapak Ibu yang terkasih ya? Orang tua, papa dan mama itu tidak pernah membedakan anak-anaknya. Walaupun ada anak yang lebih lemah, ada anak yang lebih kuat, lebih berbakat, ada yang kasihnya tetap sama pada anak-anak. Demikian pun kita, saya pikir ya. Seringkali kita ragu dengan kasih Tuhan. Karena kok saya ini hidupnya sial, tanda kutip, dibandingkan dia yang terus beruntung. Dan kita berpikir Tuhan memperlakukan kita seperti dia tidak mengasihi. Tapi itu tidak benar. Kasih Allah tetap sama apapun yang terjadi dalam hidup kita. Itu yang harus kita percayai, kita tanamkan dengan secara dalam di dalam hati kita. Untuk terus mengingat ini. Ya, pengalaman-pengalaman hidup kita di dalam dunia ini naik dan turunnya, karena memang hidup manusiawi itu seperti itu. Tetapi itu tidak menunjukkan sedikit pun kadar Allah, cinta Allah kepada kita yang berbeda-beda. Kasihnya sudah sama, dan itu ternyata dengan jelas di atas kayu salib. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih. Yang kedua, lalu bagaimana kita memandang gereja? Bapak Ibu yang terkasih. Nah, kita melihat di dalam firman Tuhan, logika Paulus bahwa kita semua sama dikasihi dengan kasih yang sama, itu juga terlihat di dalam ayat selanjutnya, ya, ayat 4 dan 5. Ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Satu tubuh kita memiliki banyak anggota. Paulus melihat kita sebagai tubuh. Ya. Tubuh, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita adalah satu tubuh. Nah, kalau sekarang kita memandang tubuh kita, tangan, kaki, dan semuanya itu kita perlakukan sebagai tubuh kita. Benar ya Bapak Ibu yang terkasih? Enggak ada satupun yang kita perlakukan, engkau bukan tubuh. Ya, saya enggak perlu kau, atau saya akan memperlakukan engkau tidak hati-hati. Tapi kita dari atas rambut sampai kaki, ya, walaupun fungsinya berbeda-beda, kita memperlakukannya sebagai tubuh. Kita mengasihinya sebagai tubuh. Kita memeliharanya, merawatnya sebagai tubuh. Semuanya sama. Kita tidak merawat tangan kiri dan tangan kanan berbeda. Enggak, kita merawatnya sama semua. Dan kita bisa melihat di situ Paulus mau mengatakan bahwa kalau kita adalah tubuh, berarti kita sama. Itu nomor satu, Bapak Ibu yang terkasih ya. Walaupun punya fungsi yang berbeda-beda, sama.
Tidak ada yang berbeda. Ya, sebagai tubuh Kristus, Kristus memperlakukan tubuhnya sama. Jadi kita bisa melihat bahwa pemikiran Paulus itu nggak berubah, walaupun dia berkata berbeda-beda. Dan itu tidak membuat kasih Allah, atau kita memikirkan diri kita lebih tinggi atau tidak mempengaruhi bagaimana kita memikirkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sama. Semua sama. Walaupun kita memiliki fungsi yang berbeda-beda. Memiliki kedudukan bahkan. Ada fungsi yang lebih penting, ada fungsi yang kurang penting. Tapi semua sama. Semuanya adalah tubuh dan diperlakukan dengan cara yang sama. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, sebagai kumpulan orang-orang, kita adalah tubuh Kristus. Ya, Kristus sebagai kepala, kita semuanya adalah tubuhnya. Ada yang berperan sebagai tangan, ada yang berperan sebagai kaki, ada yang berperan sebagai gigi, ada yang berperan sebagai telinga, ada yang berperan sebagai jantung, ada yang berperan sebagai paru dan segala macam. Tapi itu tidak membuat kita melihat diri kita berbeda. Dan oleh karena itu, saya berpikir gereja pertama-tama yang harus kita pikirkan adalah pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Gereja adalah saya dan ibu sekalian. Gereja bukanlah institusi. Pertama-tama ya, saya bukan bilang bahwa institusi itu salah. Tapi pengertian gereja yang pertama itu adalah saya dan Bapak Ibu sekalian. Saya bukanlah anggota gereja tertentu. Ini berbeda. Kalau kita bilang, saya adalah anggota gereja VTI, itu berarti kita sudah mulai memikirkan bahwa gereja itu adalah institusi. Sebuah bentuk pemerintahan. Tapi yang saya mau tekankan di sini dalam rangka pandangan kita akan pelayanan gereja, saya adalah gereja. Saya bukan anggota gereja A, tapi saya adalah gereja Kristus. Saya adalah milik Kristus. Dan dalam hal ini saya adalah GKY VTI. Saya adalah itu. Saya bukan anggota, tapi saya adalah satu entiti yang dekat sekali dengan GKY VTI. Sangat dekat. Tidak ada yang bisa memisahkan saya dengan Kristus. Oleh karena itu, saya dengan GKY VTI ini satu sebenarnya. Saya adalah GKY VTI. Bisa bilang begitu ya. Saya bukan anggota gereja VTI. Kenapa? Karena saya milik Kristus dan saya adalah gereja. Saya adalah gereja Kristus. Nah, kenapa saya bilang begini Bapak Ibu yang terkasih? Karena kalau kita memandang gereja sebagai manusia dan Bapak Ibu sekalian, maka gereja itu terasa sangat dekat dengan kita. Tidak ada jarak kalau saya boleh katakan antara saya dengan gereja. Saya adalah gereja begitu dekat dan ini membuat kita lebih mudah untuk memandang gereja sebagai keluarga. Benar ya Bapak Ibu yang terkasih? Sebagai keluarga. Gereja ini, GKY adalah keluarga saya. Di mana Kristus sebagai kepala keluarganya. Kepedulian yang tulus lebih mudah terjadi. Iya kan? Pelayanan dipandang sebagai sebuah dorongan organik, satu dorongan yang natural dari dalam diri kita untuk melayani satu dengan yang lain sebenarnya. Kenapa? Karena ini keluarga saya, karena ini bagian saya yang tidak saya bisa pisahkan dari saya. Saya punya keluarga di rumah, tapi gereja ini pun adalah keluarga saya. Maka saya mau melayani. Saya memberikan hidup saya, karena ini bagian saya yang penting, saya mengasihi mereka semua. Sehingga semua anggota dapat terlibat di dalam pelayanan. Memperhatikan dan saling menolong satu dengan yang lain. Ya. Demikian Bapak Ibu yang terkasih. Dengan melihat gereja sebagai individu yang sudah diselamatkan, maka kita bisa saling menopang dan menguatkan, menasehati dan menegur satu dengan yang lain. Ini bukan berarti bahwa gereja sebagai organisasi tidak benar Bapak Ibu yang terkasih. Tapi yang saya maksudkan pertama sekali kita pikirkan bahwa gereja itu adalah Bapak Ibu dan saya. Berikutnya kita bisa pikirkan gereja sebagai institusi dalam hal proses administrasi yang terkasih ya. Karena saat ini kalau kita melihat sering atau sebagian besar orang itu berpikir gereja sebagai sebuah institusi, termasuk kita ini. GKY, ada gereja GKY, ada gereja GKI, ada gereja GBI dan seterusnya. Dan oleh karena itu kita bilang saya anggota gereja GKI, anggota gereja GKI.
Saya bisa pindah keanggotaan saya ke gereja yang lain, misalnya begitu ya Bapak Ibu yang terkasih. Jadi nggak terlalu dekat. Dan hasilnya adalah ketika kita ngomong pelayanan, hanya segelintir orang yang melayani. Yang anggota saja yang melayani. Atau bahkan ya syarat untuk melayani harus anggota jadinya. Ya kan? Atau lebih dari anggota. Jadi hanya segelintir orang saja yang melayani, tapi bukan semua jemaat melayani. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pengertian gereja yang pertama-tama sebagai pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan, Yesus Kristus lebih mungkin ya menurut saya untuk melibatkan semua jemaat ikut ambil bagian dalam pelayanan dibandingkan kalau kita melihat gereja itu hanya sebagai sebuah institusi. Jadi saya dan Bapak Ibu sekalian adalah gereja, orang-orang yang sudah diselamatkan dengan fungsi tertentu yang Tuhan berikan. Kristus bukan hanya mati untuk kita memberikan hidup baru, ya, tetapi dia juga memberikan karunia-karunia untuk memperlengkapi kita supaya kita melayani. Oleh karena itu kita masuk bagian 3, bagaimana memandang karunia rohani. Bapak Ibu yang terkasih. Nah, karunia rohani ini pertama-tama asal mulanya Bapak Ibu yang terkasih, ya, pemberian Tuhan. Semata-mata karena Tuhan memberikan. Dia melihat, oh saya beri dia 1, saya beri dia 2, dan seterusnya. Jadi bukan berdasarkan kemampuan kita, bukan. Ya, tapi berdasarkan hikmat dan keadilan Allah. Bukan karena ada yang lebih hebat, lebih kuat fisiknya, lebih pintar pikirannya. Itu pun semuanya pemberian Tuhan, saya percaya. Bukan karena kerohanian lebih tinggi, lebih taat, tapi karena Tuhan memberikannya sesuai dengan hikmat Tuhan. Dan yang kedua, tujuannya adalah Bapak Ibu yang terkasih, tujuan yang pertama dari karunia rohani adalah diberikan secara berbeda, berlain-lainan satu dengan yang lain. Bukan untuk menunjukkan supaya kita hebat, tujuannya adalah untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Supaya bisa melayani. Jadi saya percaya tidak ada satupun jemaat yang tidak diperlengkapi. Karena akal pemikirannya adalah diselamatkan di dalam Kristus, lalu diberikan karunia rohani untuk memperlengkapi, untuk melayani. Tidak ada satupun yang tidak memiliki karunia rohani. Kalau Bapak Ibu merasa tidak memiliki karunia rohani, habis ini harus mencari tahu apa karunia rohani. Ya. Jadi untuk memperlengkapi jemaat, untuk melayani Tuhan. Dan tujuan yang kedua adalah untuk membangun tubuh Kristus. Berikan karunia rohani untuk memperlengkapi jemaat untuk melayani, supaya bisa membangun tubuh Kristus. Menuju kepada kedewasaan rohani. Pelayanan kita ukurannya kedewasaan. Kalau kita terus melayani, lalu kemudian nggak bertumbuh secara rohani, kita perlu evaluasi lagi. Gitu ya. Karena tujuannya adalah untuk kedewasaan rohani. Nah, macam-macam karunia rohani kita membacanya dari ayat ke 6 tadi Bapak Ibu ya, 6, 7, 8. Di situ ada beberapa hal, tapi saya bagi 3 saja. Ya. Saya bagi 3 saja. 1, karunia yang berhubungan dengan kata-kata. Ya, di situ ada bernubuat, mengajar, dan menasehati. Ya. Karunia untuk menguatkan, mendorong, menghibur orang lain untuk tetap kuat dan bertumbuh di dalam iman. Ya. Karena waktu saya nggak bisa ngomong lebih dalam bernubuat itu artinya apa, Bapak Ibu yang terkasih. Ini bernubuat bukan seperti yang di dalam perjanjian lama, ya, tetapi berhubungan dengan bagaimana perkataan kita itu, ya, berdasarkan iman. Itu berarti firman Tuhan, konten iman kita firman Tuhan, kita menguatkan satu dengan yang lain. Dan karunia yang kedua, karunia kepemimpinan, ya, di situ dikatakan untuk memimpin lakukanlah dengan rajin. Itu berarti karunia ini untuk bagaimana seseorang itu bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikuti dia. Ya, ada orang yang begitu baik, ya, sangat baik untuk mempengaruhi orang lain supaya mengikuti dia. Dan Tuhan berikan dia visi di dalam pelayanan, visi di dalam gereja, dan bisa ikut serta di dalam tim kepemimpinan. Dan yang ketiga, karunia melayani. Ya, melayani, membagi-bagikan, dan kemurahan atau belas kasihan, melayani orang-orang yang berkekurangan, diakonia sebenarnya. 3 hal seperti ini.
Dan saya percaya semua jemaat diperlengkapi dengan karunia-karunia seperti ini. Lebih lengkap sebenarnya ada di dalam 1 Korintus. Bapak Ibu yang terkasih ya. List karunia-karunia yang lebih lengkap ada di dalam 1 Korintus. Bapak Ibu nanti bisa melihatnya sendiri. Lalu yang berikutnya bagaimana sebenarnya? Bagaimana caranya kita tahu kita mempunyai karunia rohani? Tapi ini lebih praktis lagi Bapak Ibu. Hal pertama yang kita perlu lakukan adalah kita bertanya pada diri kita sendiri. Ya, kesan. Jadi kalau saya mau mengikuti pola pemikirannya, kalau dari pertama dengan pikiran yang jernih tadi, kita memandang diri kita sebagai seorang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, semua sama. Ya, jadi ketika kita menguji diri kita sendiri, kita tidak berpikir ketika kita mau melayani itu adalah supaya kita lebih tinggi daripada orang lain. Enggak, itu out of context ya. Itu tidak ada di dalam kamus Tuhan gitu ya. Tapi yang pertama kita pikirkan dengan pikiran jernih, saya mau memperlengkapi gereja, saya mau membangun gereja Tuhan. Bukan untuk nama saya, bukan untuk diperhatikan, disanjung oleh orang lain, enggak. Oleh karena itu ketika kita mulai memikirkan diri kita sendiri, menguji diri kita sendiri, hal yang pertama kita lakukan adalah kita bertanya, apa kesukaan saya? Ya, saya suka melakukan apa? Kayak gitu ya. Pelayanan apa yang paling memuaskan dan menarik buat saya di dalam gereja? Di dalam gereja kan banyak sekali pelayan. Dan apa yang paling membuat saya suka dan puas kalau melakukannya? Ini di dalam pikiran, karena mungkin kita belum pelayan. Atau kalau kita pelayan, kita bisa menguji diri kita sendiri. Lalu kemudian bagian yang kedua dalam bertanya pada diri sendiri, menguji diri sendiri itu, kebutuhan apa yang saya perhatikan di dalam gereja? Gereja ini butuh apa sebenarnya? Ya. Apakah saya terbeban untuk menolong orang miskin misalnya? Apakah ada orang-orang yang saya lihat butuh penghiburan, butuh penguatan? Sangat mungkin Tuhan memanggil kita untuk melayani juga karena kita melihat kebutuhan di dalam gereja. Kita melihat, oh gereja ini butuh sesuatu. Dan saya pikir saya bisa berikan ini. Kita bertanya pada diri kita sendiri. Dan kemudian yang ketiga, kita juga harus tanya, apakah saya pintar melakukan ini? Apakah saya bisa melakukannya dengan baik? Ya, kan nggak mungkin, aduh bagus sekali. Misalnya kita bilang, habis saya mau menjadi WL, tapi itu kurang WL. Tapi kita nggak bisa nyanyi sebenarnya. Nah, ini nggak klop. Kita perlu menguji diri kita sendiri. Ya. Lalu kita bisa bertanya kepada orang lain. Menurut kamu saya ini pintar nyanyi nggak? Ya, saya nyanyi dengan baik ya. Nah, kita juga meminta pendapat dari orang lain tentang diri kita untuk memastikan bahwa memang sebenarnya kita bisa melakukannya. Jadi 3 hal ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita suka melakukan sesuatu, puas dengan pelayanan sesuatu, lalu kita melihat kebutuhan di dalam gereja, tapi juga kita mesti melihat saya bagus nggak melakukan ini. Dan kita bisa bertanya kepada orang. Lalu kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus punya pengalaman pelayanan. Secara umum kita tidak belajar mempraktekkan karunia kita sebelum melayani. Kita pastikan saya punya karunia ini baru melayani. Enggak. Secara umum saya pikir kita perlu terlibat di dalam pelayanan. Latihan. Bisa saja dalam satu waktu dalam pelayanan kita, ternyata saya tidak punya karunia ini. Dan kita temukan itu ketika kita sudah melayani. Saya pikir it's okay, nggak masalah. Tapi kita harus belajar. Oh, ternyata karunia saya di sini. Di tempat yang lain. Tapi layanilah. Di tempat di mana kita punya pelayanan. Dari pengalaman itu kemudian kita bisa tahu. Di mana karunia kita yang paling kuat. Yang berikutnya kita harus belajar juga. Ya, karunia-karunia apa saja yang ada di dalam Alkitab. Sebagai pengetahuan buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih. Kita perlu tahu itu ya di dalam ayat ini Roma 12 ya, di dalam 1 Korintus, di dalam Efesus 3 juga disebutkan beberapa karunia di situ. Kita perlu belajar tentang karunia itu. Membantu kita untuk mengenal mana yang memang karunia kita secara tepat. Dan yang terakhir adalah kalau kita sudah menemukan semuanya ini, jadi kita melayani sesuai dengan karunia kita. Dan itu yang paling efektif, yang paling baik untuk pertumbuhan gereja Tuhan. Jadi kita bisa melakukannya semuanya itu, Bapak Ibu yang kita. Dimulai dari satu kesadaran, keinginan ya di dalam diri kita, lalu kita mencari.
Dan itu bisa terjadi kalau kita merasa kita adalah anggota gereja ini. Yang terakhir, oleh karena itu, bagaimana sukacita melayani? Karena itu pertanyaan pertamanya Bapak Ibu yang dikasih ya. Jadi sukacita melayani bukan karena hasil pelayanan saya. Hasil pelayanan bisa bermacam-macam. Ya, bisa kita bilang berhasil, bisa juga kita bisa bilang enggak. Dan kita tidak bisa meletakkan sukacita pelayanan kita di sana. Kita bisa pikir inilah nilai dan makna dari pelayanan di mana kita bisa mendapatkan sukacitanya. Bapak Ibu yang terkasih. Yang pertama, kita harus ingat selalu bahwa pelayanan itu bukanlah tentang kita, saya. Tetapi tentang Kristus dan gereja. Jadi nggak ada sedikit pun berpikir tentang diri sendiri ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Pelayanan ini bukan tentang saya, tetapi tentang Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi saya. Dan tentang gereja Tuhan, tentang jemaatnya yang lamban untuk belajar. Yang membutuhkan pertumbuhan iman. Yang kedua, pelayanan itu adalah agenda Tuhan. Pelayanan adalah agenda Tuhan, bukan agenda saya. Ya, bukan agenda saya, tetapi agenda Tuhan. Segala usaha saya itu berdasarkan apa yang Tuhan mau, bukan yang saya mau. Jadi hanya satu agenda Tuhan, yaitu membangun tubuh Kristus. Nggak ada satupun membangun reputasi saya ya. Agendanya adalah menumbuhkan jemaat Tuhan kepada kedewasaan Tuhan. Itu saja agenda dari pelayan. Nggak ada agenda yang lain. Kalau ada agenda lain, maka kita harus cepat memperbaiki diri. Dan yang ketiga, pendorongnya, bahan bakarnya adalah kasih. Bahan bakarnya adalah kasih. Segala usaha dan jerilah saya mempersiapkan diri untuk melayani adalah buah dari kasih saya pada Tuhan. Segala usaha dan jerih lelah kita. Saya belajar firman Tuhan. Saya mengasah diri saya untuk lebih excellent di dalam pelayanan. Karena saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi gereja Tuhan. Kalau enggak ada pendorongan kasih seperti ini, Bapak Ibu yang terkasih, akan memunculkan kesombongan-kesombongan atau kemindaran-kemindaran yang lain. Karena itu kasih ini adalah buah dari kasih Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, pelayanan adalah alat pengudusan Tuhan. Karena di dalam banyak orang nggak mau ikut terlibat di dalam pelayanan karena banyak gesekan, konflik yang terjadi. Dan kemudian mundur, nggak mau dah, pusing kepala ya. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di gereja dengan segala konflik yang ada adalah gambaran diri saya sebagai orang berdosa juga. Kalau saya tidak terlibat di dalam gereja dan tidak terlibat di dalam konflik, saya terlibat di dalam organisasi manapun, bahkan di dalam keluarga, pasti ada konflik dan ketidakcocokan dalam hal-hal tertentu. Jadi gereja itu gambaran dari keluarga yang tulus, yang polos apa adanya. Dan konflik itu sebenarnya adalah tanda dari kelemahan saya, keberdosaan saya dalam gereja. Jadi jangan alergi dengan konflik atau ketidakenakan di dalam. Itu adalah gambaran saya sendiri. Ya, jangan tunjuk orang, oh itu dia, enggak saya. Dan sekaligus juga menjadi tanda panggilan dari Tuhan untuk lebih melekat dan bergantung kepada Tuhan. Kalau ada konflik, berarti saya lupa nih. Ya, akan kasih Tuhan. Saya lupa nih, bahwa kita ini satu keluarga. Saya lupa nih, ini agenda Tuhan, loh bukan agenda saya. Saya lupa nih. Ya, ini bukan karena kehebatan saya, tapi Tuhan yang memberikan. Saya lupa. Semua yang memberikan sukacita. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini semua adalah sumber alasan kita melayani. Dan menjadi sumber sukacita di dalam Tuhan. Bukan hasilnya, tapi nilai, makna dari pelayanan itu. Makna yang Tuhan berikan. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kami tahu bahwa jika kami ngomong pelayanan, itu bukan tentang kami sebenarnya. Tapi tentang Engkau yang sudah memulai dengan memberikan hidupmu kepada kami. Hingga kami boleh memiliki kehidupan yang baru, keinginan yang baru, ambisi yang baru.
Bukan lagi untuk membangun diri kami, tapi untuk membangun gereja Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami terus melayani dengan sukacita. Karena ada sukacita di dalam pelayanan. Dan beri kami kemauan, kerinduan untuk ikut terlibat di dalam pelayanan. Karena gereja ini adalah saya. Gereja ini bukan tentang orang lain, tapi saya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan apa yang dunia katakan, pendapat pribadi kami saja. Beri kami kekuatan dan semangat melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kami di gereja. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin.